Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rela sengsara menderita mati bagi kami di atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah Tuhan ada pengampunan dosa di sana. Di atas kayu salib itulah Tuhan ada keselamatan di sana. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu yang luar biasa bagi dunia ini. Karena Engkau mengasihi akan dunia ini, manusia ciptaan-Mu yang mulia, maka Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus bahwa di saat firman Allah diberitakan, firman-Mu berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa ada kuasa yang mereka rasakan, yaitu janji Tuhan lewat Roh Kudus. Perkara-perkara mujizat, sakit penyakit disembuhkan, yang mengalami penderitaan mengalami kelepasan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pakai hamba sebagai alat-Mu. Hamba bukan lebih baik, tetapi Engkau perkenankan hamba untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengar. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Semakin banyak deh. Mungkin pengaruh kemarin acara loh. Puji Tuhan. Tapi itu salah satu bentuk cara Tuhan untuk supaya kita lebih semangat di dalam melayani Tuhan. Karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dia rela menderita di sana supaya saya dan saudara dipanggil untuk mau rela juga menderita untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan. Kalau sahabat sebagai orang percaya anak Tuhan, kalau dia tidak mau dipanggil untuk melayani dan menderita untuk Tuhan, berarti sama saja dia tidak menghargai itu salib. Karena kalau orang bilang begini, orang Kristen itu bagikan jalan tol, artinya mau hidup sebagai orang jalan tol, bebas hambatan, tidak. Semakin kita ikut Tuhan, semakin kita akan mengalami yang namanya salib. Tetapi yang berbedanya pada saat kita mengalami hambatan, rintangan, maka Tuhan memberikan satu solusi yang terbaik. Itu di dalam 1 Korintus berapa? 10 ayat yang ke-13 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Allah tidak izinkan pencobaan itu melampaui kekuatanmu manusia. Pada saat kita mengalami pencobaan, Allah memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Yaitu salah satunya adalah lewat sekarang masa anugerah itu Roh Kudus. Malam ini saya akan kembali membawa beberapa tema firman Tuhan seputar tentang Yesus. Kalau saudara dikasih Tuhan ikut di YouTube, yang saya punya video-video di YouTube, itu hampir tahun 2021 sekitar beberapa bulan akhir maupun masuk 2022 seputar tentang tokoh Yesus. Kenapa? Dia itu pusat sentral keselamatan dunia. Kalau tanpa Yesus tidak ada dunia diselamatkan. Tanpa salib tidak ada keselamatan. Tanpa kebangkitan tidak ada keselamatan. Makanya dia pusat sentral. Malam ini kita buka firman Tuhan di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 23 ayat yang ke-26. Satu ayat saja. Kalau sudah ada kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Saudara kekasih Tuhan, saya akan memberikan tema di sini. Pikul salib, ikut Tuhan. Ada lagu biasa bilang bagaimana? Pikul salib apa? Irindiko saja Tuhan tuh. Pikul salib, ikut Tuhan. Saudara
kekasih Tuhan, ini sesuatu hal peristiwa di mana tokoh Simon orang Kirene ini tidak ditulis secara mendetail. Tetapi kalau kita membaca satu sejarah, Simon orang Kirene ini yang kemudian salah satunya adalah di wilayah Afrika, dia itu menjadi salah seorang tokoh nabi. Kalau kita temukan di Kisah Para Rasul pasal 13 ada di situ. Simon Niger. Niger itu artinya kulit hitam, Nigeria. Makanya nabi hitam. Orang juluki dia nabi hitam. Tidak ditulis secara detail, tetapi di sini memberikan pesan di sini tentang bagaimana Simon Kirene. Saudara, tiba-tiba orang bilang begini, takjub ya, kaget. Dia datang dari luar kota, itu cerita sejarahnya itu kalau saya pelajari. Dia dari luar kota, dari Afrika sana. Perjalanan berhari-hari berminggu-minggu. Tujuannya adalah dia bisa dapat hari Paskah, yaitu hari Paskah yang kemudian Paskah peringatan tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Yang kemudian sekarangnya adalah Tuhan ciptakan, yaitu hari Paskah Yesus yang kemudian dibangkitkan. Itu sejarah yang mau diperingati. Kemudian kita peringati sekarang itulah kebangkitan Kristus, Paskah itu. Jadi dia pikul di barang-barang datang. Dia datang pada saat dilihat ada 3 orang yang sedang konvoi. 3 orang, yang satu di depan adalah baru dia ketemu pada saat itu, ternyata itulah Yesus. Dalam keadaan yang orang bilang sudah tidak bisa berdaya, yang si Yesus ini. Dan juga orang penjahat yang di belakangnya. Pikul salib, dicambuk. Dengan sangat luar biasa. Dia datang juga mau ikut tonton. Tetapi pada saat dia datang di situ, para prajurit lihat ini orang muka baru, muka lain. Paksa dia pikul salib. Kalau kita baca di kitab Markus itu, Simon Kirene dipaksa pikul salib. Saudara, ini kalau tiba-tiba soalnya ada masalah persoalan, saya tidak kenal itu siapa dia, Yesus tiba-tiba datang suruh bilang pikul ini salib, pasti akan muncul banyak hal. Tiba-tiba saya tidak punya masalah dengan saya punya nona datang tiba-tiba dia putus saya. Kira-kira lu hati sakit ke sonde? Atau sudah sakit? Sakit di mana? Kalau kita ikut pendeta yang dinomorkan apa? Sakit di mana? Orangnya sakit di sini ya. Sakitnya di semuanya. Tulang mungkin gemetar. Maunya saya bunuh diri. Saudara sudah pernah dengar ya, saya ketemu Atana tuh. Mungkin saudara itu pernah dengar dia Atana yang terkenal di Ebobo. Saya kan sudah 10 tahun di ini Mamere sini. Saudara, saya dan dia sama-sama kerja di perusahaan konsultan. Dan dia punya gaji setiap bulan itu karena cinta nona dari Saburai Jua. Nona Saburai Jua sudah kalau tahu ternyata cantik. Saudara kekasih Tuhan, dia setiap bulannya 50% gajinya untuk si nona. Karena dia punya harapan cinta matinya adalah supaya dia mau bisa dengan nona ini sampai kepada nikah. 50% gajinya kasih di mamanya karena dia bapaknya sudah meninggal. Singkat cerita saudara, ternyata harapannya kemudian supaya tinggal 1 bulan atau 2 minggu lebih kurang, supaya sudah mau urus. Tiba-tiba saudara nonanya tulis surat di situ. Saya baru tahu ketemu pada waktu kami survei di bendungan Tilo. Kami survei di sana, tidur di sana, di satu penginapan orang Rote. Kemudian saudara di situ baru saya lihat pada saat saya pakai alat ini yang bisa orang keker-keker itu alat-alat saya pakai alat teodoli, dia pakai alat yang kuning-kuning satu. Jadi saya lihat saya sudah sekitar jauh 500 meter, saya lihat di teropong ini dia ada duduk oleh sulung bedagu begini. Ceritanya sampai setelah malam, sampai sore saya tanya, Atana, kita tanya Atana. Atana itu apa kakak saya? Atana, kenapa Atana loyo-loyo? Dia tunjuk di bawah bantal. Saya pergi saudara, saya lihat di bawah bantal. Saya dan dia orangnya cukup dekat. Dia di bawah bantal, saya baca ternyata di surat terakhirnya. Atana minta maaf. Minta maaf, saya logat agak sampai. Atana minta maaf. Sampai di sini dulu hubungan kita. Karena saya 2 minggu lagi ternyata saya sudah dilamar orang. Ini yang membuat sakitnya di sini, kaget. Tak ujuk orang bilang, Beb, salah apa?
Mau makan saudara tidak bisa. Saudara kasih Tuhan, waktu itu ada zamannya masih ini almarhum Niki Ardila. Itu televisi hitam putih. Niki Ardila Pak menyanyi di situ. Saya bilang tanah, woi cantik betul ini Niki Ardila. Dia bilang omong kosong putar balik. Karena hatinya sakit di sini. Ada nana rote lewat di situ pakai ini rokmi di sini. Tanah itu dia bilang omong kosong semua. Dia nggak mau dengar ini yang lagu Nona Ca atau dengar, dia bilang omong kosong. Karena apa? Sakit di sini. Tiba-tiba sakit di sini. Kisah yang sama ini oleh Simon Kerini. Dia datang tidak tahu dia bukan bagian daripada murid Yesus yang dibentuk Simon Petrus dan lain sebagainya. Tapi kenapa dia yang pikul salib? Di manakah Simon Petrus? Aku cinta Tuhan Yesus setia sampai mati. Yesus engkau mati, aku pun juga. Tapi Yesus peringatkan dia. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan kemudian terjadi. Yudas yang kemudian mau untuk ikut dengan Tuhan, tapi motivasi dia adalah motivasi karena uang. Tapi apa yang kemudian tidak? Simon Kerini tidak tahu menahu. Dia mau datang merayakan Paskah, tapi kemudian datang harus pikul salib ini. Saudara kalau ikut baik-baik nonton film, saya suka ikut di tenggalan film. Ekspresi daripada Simon Kerini sesaat itu berubah. Oleh karena apa? Dipaksa oleh para juri pikul salib. Saudara dia terpaksa pikul karena rumah kena cambuk. Pikul salib. Tetapi yang pertama saudara yang saya lihat, dia pikul salib itu dan dia siap ikut itu salib. Mau ikut Tuhan, melayani Tuhan, mau menjadi berkat, mau untuk memperoleh kemenangan, harus siap sedia di dalam memikul salib. Siap untuk menerima apa yang namanya tantangan persoalan. Jadi tidak ada jalan tol. Jalan tol itu kemudian Tuhan siapkan pada saat kita sudah bertanding selesai. Sambil berjalan kita melihat dan menikmati kuasa dan kemenangan Tuhan. Itu yang pertama, siap sedia. Makanya di dalam Taman Getsemani Tuhan Yesus sudah begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu pasti ada. Di dalam dunia dia telah tunjukkan sebagai manusia. Dia Allah yang menjadi manusia, tapi dia telah tunjukkan sebagai manusia bahwa pencobaan itu harus ada. Tetap ada. Berjaga-jagalah, itu siap sedia untuk memikul itu salib. Siap sedia untuk mengalami apapun, sekalipun kita ini benar melayani. Yang pertama siap sedia, maka kita akan bisa mengikut Tuhan. Menghadapi pencobaan tantangan. Tadi saya sudah singgung sejak awal yang dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pada saat pencobaan itu kita alami, Tuhan memberikan jalan keluar dan atau solusi yang diberikan kepada saya dan saudara. Saudara yang kasih yang lain lagi contoh. Ada cerita satu mama tua, dia bilang begini. Bapak tua nih pas ke kampung hari pernikahan saya harap supaya dia kasih saya lagi bunga apa? Kalau orang mau terjadi kan bunga mawar kan? Setangkai bunga mawar. Bapak mama tua harap supaya hatinya sudah berbunga-bunga. Siang bolong bapak tua pulang dari kantor diharap ini pas. Bapak tua pasti ingat ini hari pernikahan yang kesekian. Datang. Tok buka pintu, bapak tua pergi, ternyata apa? Mama tua pergi. Salam, masuk. Waktu pasti bapak tua bawa ini setangkai bunga. Tak tahu dia bilang, mama, ini ambil ini bunga pepaya, tumis di sana. Mama tua bilang, saya pikir lu bawa saya setangkai bunga. Lu ingat soalnya ini hari ke-20 hari jadi. Hari jadi apa? Hari jadi pernikahan. Bapak tua bilang sudah bawa itu apa? Mama tua hati sakit dia pikir ada itu dia pakai iris saya dibawa begini, begini goreng sakit hati karena apa? Tiba-tiba dia pengharapan berbeda dengan yang kenyataan. Datang di sini, saudara jadi Tuhan sudah. Ini yang kemudian tidak siap sedia. Kita membayangkan itu yang kalau ikut Tuhan,
yang tinggi-tinggi, yang dapat jalan tol, yang muluk-muluk, yang kemudian pada saat persoalan banyak orang tidak bersedia, tinggalkan Yesus. Banyak orang muda yang akan tinggalkan Yesus, dan ini harus berjaga-jaga. Makanya kunci berjaga-jaga itu berdoa terus dengan Tuhan, dekat terus dengan Tuhan, bersekutu, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Maka itu kita bersiap-siap, berjaga-jaga, seperti yang tadi Simon orang Kirene ini. Dia tidak tahu ujung pohon, tapi pada saat itu dia siap untuk memikul salib. Hal yang kedua, supaya bisa memikul salib, melayani Tuhan dan ikut salib untuk terus masuk di dalam rencana proyeknya Tuhan. Yang kedua adalah butuh kerendahan hati. Orang yang kalau tinggi hati, dia tidak bisa menikmati akan lawatan Tuhan, akan kekuatan Tuhan untuk dia berjalan menghadapi tantangan dan pencobaan. Mungkin saya sudah waktu beberapa waktu yang lalu. Dia butuh kerendahan hati. Kalau kita baca dalam kitab Filipi pasal 2, Yesus itu setara dengan Allah atau Allah. Tapi dia merendahkan dirinya, Allah merendahkan dirinya, sejajar dengan manusia, menjadi hamba. Kalau dia tidak mau merendah hati, dia gengsi, Allah itu gengsi, habis. Tidak perlu Yesus ada dan tidak ada perlu salib, tidak perlu ada kebangkitan. Maka orang Kristen akan sia-sia di dalam imannya. Tetapi Allah merendahkan diri serendah-rendahnya. Kemudian itulah Yesus Tuhan. Lewat kerendahan hatinya itulah dia siap untuk pikul salib. Ini yang kemudian Simon orang Kirene, saya perhatikan mulai dari tinggalan film kemudian berubah karena dia lihat ini Yesus. Hatinya terpukul. Maka di sini dia tunduk dan merendahkan hati, dan mulai dipikul ini salib. Berat misalnya. Saudara kasih Tuhan, itu yang kedua, bahwa kita harus siap merendahkan hati, merendahkan diri untuk pikul salib. Tidak ada gengsi-gengsian. Tidak ada. Tuhan memakai orang yang kemudian orang yang berhati, rendah hati untuk tunduk melayani. Maka Tuhan akan pakai dia secara luar biasa. Kalau kita membaca yang tadi Filipi selanjutnya itu, karena Yesus merendahkan diri sebagai kemudian menjadi manusia, Allah meninggikan dia. Padahal dia itu adalah Allah. Tetapi Allah meninggikan dia oleh karena nama dia takluk semua yang ada di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Takluk kepada nama itu karena dia orang yang merendahkan hati, merendahkan diri, dan ikut Tuhan melayani, maka dia akan ditinggikan oleh Allah. Saudara, saya punya teman satu dari Tengkasih. Mungkin kalau tadi teman satu dari Kupang. Dia itu kami dulu ejek dia, orang Sabu juga. Ini pakaian copang camping, kami sekolah di SD Pal 1. Dia lewat setiap kali di lapangan situ, saya perhatikan ini kita olok dia lagi. Ini orang, tapi sekarang dia salah satu, saya tidak tahu dulu waktu masih ini sudah berapa kali saya tidak ketemu dia. Itu orangnya kemudian fasih memberitakan firman dipakai Tuhan. Dulu kita ejek dia, anak dia sekolah karena memang kemampuan. Dia bikin hanya gubuk saya di itu pohon duri di sekitar sekolah situ kok. Ini kalau tinggal dia punya orang tua di situ. Tapi dia setiap kali di pasar dia isi makan sisa, kemudian kasih makan baru. Tapi saudara kasih Tuhan, kemudian ceritanya kami tidak ketemu kemudian satu ketika, kan dia orang sangat rendah hati betul. Lu dia olok dia tetap tunduk begini dan melayani lu, senyum dia. Tapi saudara kita kasih kemudian cerita, saya tidak tahu bagaimana dia sekolah penginjilan sampai dengan Singapura. Dia setiap kali dipakai kemudian naik pesawat, turun pesawat dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Tuhan angkat dia sebagai hambanya karena dia tunduk di hadapan Tuhan untuk siap melayani dan memikul salib. Untuk kerendahan saudara, maka dia menjadi dia. Saudara, orang ini kemudian masih bahasa Inggris. Padahal pendidikan sekolahnya saudara saya tidak tahu, dia tidak tamat. Dipakai Tuhan secara luar biasa karena dia tunduk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, yang kemudian yang ketiga, untuk bisa melayani dan menjadi berkat dan pikul salib, yang ketiga adalah harus punya kerelaan.
Kalau dia sudah punya rendah hati, pasti dia akan rela. Dia rela berkorban. Kalau Yesus sudah rela berkorban, mulai dari waktu dia doa di Taman Getsemani, dia sudah lepas. Kalau bisa Bapa, Aba, Allahku, apa cawan ini lalu daripadaku. Tapi kemudian dia balik lagi, dia berdoa di situ demi mengasihi dunia ini. Dia rela menderita. Dia ikhlas di situ. Biarlah kehendakmu Bapa yang jadi. Aku siap ikut cawan ini. Dia rela menderita di atas kayu salib. Butuh kerelaan. Dan Allah sebagai manusia Allah tinggikan dia, padahal dia itu adalah Allah itu sendiri. Kalau bicara mengenai Yesus itu Allah, kita sudah belajar banyak pembuktian firman Tuhan. Membuktikan. Simon orang keren ini kemudian setelah itu dia belajar tentang, dia mendengar tentang berita si Yesus ini. Rela untuk menyelamatkan dunia. Demi kasihnya kepada dunia, dia rela berkorban bagi dunia ini. Kalau tidak ada keselamatan. Makanya kalau kita bicara bilang kemudian keselamatan, tidak ada keselamatan di luar Yesus, tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Makanya kalau orang-orang muda demi karena pasangan hidup, ya hati-hati di sini. Di masa akhir zaman ini banyak hal terjadi. Iblis mengecoh banyak orang. Anak-anak muda akan terserenda di sini. Demi hanya karena si ganteng, si cantik, lupa Yesus. Hati-hati di sini. Saudara kasih Tuhan, satu kali saya dengan almarhum kami layani seorang masih di persekutuan doa di Kupang. Kemudian orang tuanya minta pergi minta berdoa. Kami belum tahu bahwa ini si anak ini ternyata minta maaf dia sudah dalam keadaan panik 2. Sampai di sana apa? Kita mau bilang apa? Berdoa, mau bilang apa cara bagaimana? Dia bilang sudah terlanjur. Kemudian apa? Kenapa lu pilih dia? Karena dia kerja di bank BCA. Hah? Kerja di mana bank BCA? Saya tersinggung waktu itu saya masih anak muda. Wih, saya ngomongin saya kerja. Murah mantap, mulai dilihat saya kulit begini lagi. Ini hati-hati saudara. Banyak cara iblis mengecoh orang muda. Saya mau bicara. Tapi ingat seperti Yesus. Dia senantiasa rela untuk memikul salib demi saya dan saudara, dunia diselamatkan. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain selain Yesus. Tidak ada keselamatan. Cari di mana Alkitab, mana nabi, mana yang bisa mencari. Hanya Yesus yang bisa. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Amin. Di kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama yang diberikan oleh Allah, yaitu Yesus. Kenapa alasan dia yang bisa memberikan keselamatan? Kenapa yang bisa dia sendiri yang bisa? Tidak ada yang nabi lain ataupun dari mana pun menjawab. Tidak ada. Karena apa? Dia itu Allah sendiri yang kata. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia ini sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau semua sudah berdosa, siapa yang pilih mau jual diri? Artinya begini, seorang diri untuk bilang saya juru selamat. Tidak ada. Hanya dari pihak Allah yang bisa untuk menyelamatkan. Makanya Allah yang tadi dia turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang kalau kita baca selanjutnya, firman itu sudah ada di dalam dunia. Yang kemudian itulah Yesus. Dia turun untuk kemudian menyelamatkan, menebus. Tidak akan bisa jaminan yang lain. Masuk surga hanya jaminan lewat satu orang, anak tunggalnya. Sehingga ayat terkenal apa Yohanes 3 ayat 16 toh? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya. Kalau misalnya percaya tidak usah. Orang yang nak ejek dia bilang disalib ke miring ke kiri miring ke kanan, pas setan dia. Kok repot?
Tidak usah tanggapi itu semua. Percaya pada imanmu, yakin dan itu semua. Dialah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Dia dong aja begitu, Pak Setan. Satu ketika datang Yesus, siapa Yesus? Lu siapa? Datang putih lu telinga begini. Sekarang satu persatu mulai Tuhan ajak. Jangan main-main, saudara. Makanya saya sering kata, banggalah sebagai orang Kristen. Imanmu pasti dan tidak abal-abal. Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Makanya saudara, di dalam jalan salib ini, Simon Kredit sampai merenung. Dia sampai bersedia, dia sampai merendahkan diri, dia rela. Karena dia tahu ini sosok Yesus. Pasti ada keselamatan yang dia peroleh. Yang berikut saudara keempat, setia, taat dan setia. Seperti Yesus. Karena Yesus taat dan setia di atas kayu salib, sampai mati di atas kayu salib menurut Filipi pasal 2. Maka Allah meninggikan dia. Oleh nama Yesus takut semua yang ada di atas langit, di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Takut semua. Makanya kemarin saya kasih contoh yang doa orang yang kerasukan setan. Jangan takut saudara. Karena kita sudah menjadi pengikut dan yang penting kita jalan menurut firman dan kebenarannya. Yakin maka perkara akan mujizat. Saudara saya cerita begini, satu kisah. Itu waktu kami persekutuan doa pertama di Batu Veto, saya kan di Batu Pedera. Jadi ada beberapa persekutuan doa. Kemudian ada satu anggota kami itu meninggal, mati tapi dengan cara ini. Dia tembok rubuh, jatuh tinggi dia. Jadi itu angkatnya dengan skop saja. Itu nyeri mati. Kemudian ada 3-4 persekutuan doa itu gabung, itu berdoa untuk orang berdoa. Kalian pasang, pindahkan. Saudara, kami waktu itu saya kebetulan bukan angkat diri, tapi memang saya seorang muda yang waktu itu dipakai Tuhan dan kemudian oleh para senior bapak yang sudah kapan meninggal untuk duduk langsung di tempat di mana dia ini jatuh dan nyata di situ. Saudara kasih Tuhan, kemudian waktu kita berdoa begini, hanya begini. Semua mulai menyanyi, "Kurasakan kuasa Tuhan, wah ini luar biasa." Habis itu MC tanya, siap untuk kita kedua anggotanya, siap untuk melayani di atas karena rumahnya DK yang rubuh. Semua siap. Malah saudara kita masih duduk di sini masih kita begini. Ada anak muda beberapa dengan sudah naik dua di itu tempat untuk mau. Mereka bilang kami berani. Setelah sampai di sana saya bilang mulai rame-rame lagi turun. Kenapa? Kami cium bau rampe. Kau takut dirampe? Kau tadi kita berani. Kita masuk sih ke dalam sudah. Artinya kita semua coba tolong begini dulu yang duluan. Sampai di sana saudara kita begini, mulai menyanyi. Saya dengan beberapa senior duduk di tempat yang skop ini, duduk di situ saudara. Memang kita rasa sebagai manusia. Tiba-tiba menyanyi lagu saya waktu itu merasakan kuasa Tuhan terus lagu tentang darah Yesus. Kita menyanyi oleh darah anak domba, mulai menyanyi kok. Tiba-tiba saya dengar ini saudara, yang tadi bagian banyak orang ini suaranya ada bergetar. Jadi saya bilang begini, yang tadi biasa di persekutuan suaranya tidak vibra begini. Kalau sekarang ini vibra semua orang-orang. Kenapa? Gemetar takut. Gemetar takut di sini. Darah Yesus. Saya cuma tertawa tadi. Tiba-tiba sudah lampu mati. Mulai Yesus tolong, darah Yesus berkuasa. Tiba-tiba lagi bunyi dia absen lagi. Oh, hancurkan dia, hancurkan saja. Saudara, tiba-tiba setelah lampu menyala, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pokoknya menyanyi. Lampu mati lagi, bunyi di atas lagi. Tiba-tiba ada petunjuk lewat nama Tuhan. Ada serang dari Pulau Semau, karena memang orang Semau. Langsung lampu mati lagi yang sama. Memang itu lampu mati. Mulai menyanyi, darah Yesus, tapi jangan takut. Tiba-tiba saudara habis selesai pelepasan semua segala macam. Langsung selesai habis menyanyi lagu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saya tadi kan kirimnya begini, tapi saya terima kasih Tuhan itu saya lampu menyala begini, langsung saya mau bertolak ini. Lu juga. Tadi kita dulu sana kenapa di sini? Saya takut. Saudara ikut Tuhan jangan takut. Melayani Tuhan siap sedia. Tuhan memampukan saya dan saudara. Jangan takut setan. Setan takut dengan kita. Setan saya akui, Yesus engkau anak Allah. Setan takut. Itu manusia ini masih gengsi-gengsi. Aku Yesus yang manusia takut. Setan saya akui. Itu cerita orang dirasa tuh. Yesus anak Allah. Dia takut. Mau apa kau takut? Saya salah itu belum tidak. Dia takut dihukum. Kita sendiri takut untuk menyebut nama Yesus. Takut. Ini yang saudara harus butuh mengikut melayani Tuhan. Siap untuk setiap sampai mati. Setiap seperti Tuhan Yesus. Jangan tadi seperti takut setan karena masalah persoalan. Buat pilihan mau ini mau. Yang terakhir saudara, berdiri teguh pada iman saya dan saudara dan setia melayani Tuhan. Tetap berdiri dan teguh. Berdiri teguh itu kita dengan apa? Baca firman terus, renungkan firman, terus melakukan firman terus, perkatakan itu firman, saksikan terus. Keteguhan kita akan di situ. Teguh untuk melayani iman saya apapun. Persoalan tantangan, badai tetap saya cinta Yesus. Kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Tetap setia, tetap teguh. Seperti apapun Yesus setia sampai mati di atas kayu salib. Dia setia di sana supaya saya dan saudara diselamatkan. Kalau dia tidak setia, maka tidak ada karya keselamatan bagi dunia. Percuma yang saya omongin, percuma tidak ada guna. Kalau dia tidak pakai percuma saya beritakan firman, tidak ada juga. Di bagian mana Rasul Paulus begini tuh? Apa artinya kalau kami beritakan firman kalau Yesus itu tidak bangkit atau Yesus itu tidak bisa? Percuma, tidak ada. Makanya orang Kristen itu punya nilai yang sangat luar biasa. Dia punya Allah Tuhan yang hebat. Kadang-kadang orang bilang begini, selalu bilang, oh itu Allahnya orang Kristen, tidak, bukan Allahnya orang Kristen. Iman kami itu kan kepada Yesus. Allah itu hanya satu. Allah dia datang itu ke semua. Tadi Yohanes 3:16 tuh, dia datang kepada orang Kristen, tidak tuh? Seluruh dunia. Tapi bagi yang percaya, orang Kristen percaya, yang betul-betul Kristen tuh, percaya dialah juru selamat dunia. Dia itu Allah Tuhan yang telah menjadi manusia. Jadi saudara Kristen, saya tidak akan berbicara banyak bertele-tele ya waktu. Tapi yang tadi bahwa kita siap memikul salib untuk mengikut Tuhan. Siap memikul salib bahwa kita harus seperti Yesus. Dia siap untuk memikul salib itu demi keselamatan dunia ini. Dia mengasihi dunia, dia rela berkorban. Dia merendahkan dirinya sebagai Allah. Tuhan dia turun serela menjadi manusia. Mati di atas kayu salib. Dia taat dan setia sampai mati. Selesai tuntas sehingga perkataan di kayu salib sudah selesai. Perkataan yang terkelas bermakna, tidak ada nabi siapapun yang bisa mengucapkan kata itu. Dia bertuntas selesai di atas kayu salib. Selesai. Maka dia menunjukkan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Sehingga setiap beban persoalan apapun jangan takut datang kepada Yesus. Dia telah tuntas di atas kayu salib. Pandang itu salib, kita mengalami pemulihan yang luar biasa. Percaya kepada kebangkitan. Sebagaimana apa? Roma berapa? 10 ayat 9 dan 10 ya. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia, pasti atau akan diselamatkan. Karena dia itulah Allah Tuhan yang telah menjadi manusia, jaminan keselamatan. Baik kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau berdoa. Mungkin saudara punya beban, persoalan, saya hanya menjadi alat untuk berdoa. Apapun itu, dialah Tuhan Yesus sang pemilik mujizat itu sendiri, yang pemilik kuasa otoritas itu sendiri, yang akan menjamah, menyalurkan untuk memberikan pelepasan bagi saya dan saudara. Sambil
diiringi organ musik. Ku mau cinta Yesus. Sambil kita ada di hadapan hadirat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kasih dia Tuhan. Kalau Simon Kirene secara tiba-tiba pikul salib, tapi kemudian dia rela pikul salib, karena dia sadari bahwa setelah dia pikul salib sampai di ujung di sekitar bukit Golgota, bukan dia yang disalib, tetapi Yesus Tuhan yang kemudian pindahkan salib itu ke Yesus, dan Yesus yang rela mati di atas kayu salib. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan, haleluya. Kita mau seperti apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, dan kemudian belajar dari pesan yang dilakoni oleh Simon orang Kirene, bahwa dia siap sedia untuk memikul salib, melayani Tuhan, mengiringi Tuhan, ikut Tuhan. Rendah hati, ikhlas, rela hati, taat dan setia, tetap teguh dalam iman, tidak terombang-ambing dengan pengaruh dunia apapun itu, beban persoalan, tetapi tetap terus memandang kepada salib itu, karena di atas salib itulah ada kuasa pengampunan, ada kuasa penyucian dosa, ada kuasa keselamatan bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, apapun yang kita alami, beban persoalan hidup, datang kepada Yesus, maka dia memberikan kelepasan, dia memberikan kedamaian, sukacita bagi saya dan saudara. Kalau ada beban sakit penyakit, percaya dan taruhkan itu di dalam nama Yesus. Dia memulihkan, melepaskan. Kalau saudara, kisah seorang penjahat di kayu salib, kalau dia memberikan pengampunan dan dia menjamin keselamatan, saya dan saudara hidup lebih daripada itu, percaya dan mau berubah hidup setia dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia menjamin keselamatan, menjamin kemuliaan, menjamin berkat bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami percaya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Allah sendiri yang telah menjadi manusia, yang secara manusia, Yesus yang menderita sengsara, mati di atas kayu salib, karena kasih-Nya, karena kerelaan memikul salib, karena merendahkan diri dan kemudian memikul salib, taat dan setia memikul salib, mati di sana, dan memberikan jaminan keselamatan, penebusan dan penyucian atas setiap keberdosaan kami. Dan Yesus yang kemudian mati, tapi dibangkitkan oleh Allah dan bangkit memberikan jaminan kemenangan, sukacita bagi setiap orang percaya. Dan Yesus yang sama akan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami bersyukur atas kasih setiamu ya Allah. Mari bawa kami sebagai orang-orang anak-anak Tuhan yang dibentuk untuk terus hidup setia mengikut Tuhan, apapun rintangan beban persoalan yang sedang kami hadapi. Bawa kami Tuhan dengan terus hidup mau mendekatkan diri dengan Tuhan, terus hidup mau membaca merenungkan firman Allah, terus hidup untuk mau berubah dan bertobat dengan sungguh-sungguh, terus hidup untuk menyaksikan dan memperkatakan firman Allah. Apapun tugas dan pelayanan, jabatan dan profesi kami tetap untuk setia ada dekat dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Tuhan dapati di sini saudara-saudaraku yang mungkin secara langsung mereka mengalami satu tekanan hidup ataupun beban persoalan ataupun beban pergumulan terhadap orang-orang di luar, orang-orang terkasih mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu lewat kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus tercurah dan mereka boleh merasakan satu damai, sejahtera, sukacita, pemulihan yang Tuhan berikan bagi mereka. Haleluya. Dan terima kasih Roh Kudus yang terus bekerja di akhir zaman ini bagi setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan, kalau ada beban-beban sakit penyakit di sini Tuhan, Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong sembuhkan dengan tangan kasih-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka mengalami sembuh, kesembuhan daripada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan yang mengikuti acara ini, yang punya beban sakit penyakit, dia mengalami kelepasan, dia mengalami perkara mujizat, karena Tuhan ada di sana. Roh
biasa dan ajaib dan luar. Tanda-tanda hebat dan ajaib dia alami di sana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini masih ditimpa wabah corona ini, di ruang-ruang isolasi, di rumah-rumah sakit, di mana-mana tempat dari Sabang sampai Merauke di seluruh dunia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong biar pelepasan pengangkatan virus ini, pencabutan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Hanya dengan kuasa dan otoritasmu Engkau yang bisa, tidak akan bisa yang lain. Upaya cara yang dibangun oleh pemerintah semua kami bersyukur, tapi itu hanya sifatnya sementara. Tapi yang kekal itu datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami minta semua upaya pemerintah vaksinasi diberkati Tuhan supaya menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang ada. Kami tetap berdoa Tuhan bagi seluruh pergumulan akan bangsa negeri ini Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan bagi bangsa ini, bagi segala upaya pemerintah dari pusat sampai dengan daerah. Apapun itu Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Bahkan pihak swasta BUMN Tuhan juga berkati. Seluruh elemen bangsa ini diberkati Tuhan. Segala upaya dari pihak luar dalam negeri merongrong bangsa ini, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah semua itu dihalaukan di dalam nama Yesus. Kami tetap berdoa bagi seluruh penginjilan di seluruh dunia. Allah berkati dan pakai sebagai alat berkat hamba-hamba Tuhan yang setia melayani. Tuhan terus memberkati mereka. Mereka siap sedia untuk memikul salib. Dan mari terus membawa mereka masuk dalam rancanganmu, proyekmu yang besar dan dahsyat ini untuk menjadikan semua bangsa muridku. Haleluya. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai senantiasa. Haleluya. Kami berdoa Tuhan bagi akan persekutuan doa ekumene ini dari berbagai macam latar belakang gereja. Tuhan campur tangan berkati wadah ini untuk menjadi berkat Tuhan mulai daripada kota ini, dan Tuhan pakai sebagai yang luar biasa, sebagai orang-orang pengkhotbah pembicara, sebagai orang-orang pendoa syafaat, sebagai orang-orang yang melayani lewat pujian-pujian penyembahan, lewat lidah singer, pemain musik. Semua Tuhan berkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa bagi anak-anak kami yang masih kecil, yang mereka hanya ikut-ikutan, tapi Roh Allah terus membentuk mereka yang luar biasa, dan mereka akan terus menjadi orang-orang generasi yang menjadi berkat bagi setiap panggilan pelayanan. Seluruh pengurus persekutuan doa yang ada, Engkau berkati menjadi alat berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua mimpi program kami ke depan untuk adanya KKR yang kami lakukan, kami percaya kalau atas izinan Tuhan maka semua akan terjadi banyak hal yang Tuhan buat. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Ada begitu banyak Tuhan beban persoalan yang sedang dinaikkan Tuhan, baik di tempat ini, bahkan juga saudara kami yang mengikuti lewat berbagai macam tayangan-tayangan siaran langsung ataupun lewat video-video. Tuhan berkati semua Tuhan. Iman kepada Yesus, pokok sentra keselamatan itu, terjadi pemulihan, kebangunan bahagia luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ini sebaik doa kami Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.